واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فاعلموا أن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية منها. معاشر المسلمين والmuslimat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid yang kita cintai ini, dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, kemudian kewajiban tafaqquh fid din atau talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Kemudian marilah kita bersalawat dan berkirim salam buat baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan untuk beliau, keluarga, para sahabat dan umat beliau yang hidup di akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Baiklah, kembali kita melanjutkan pengajian kita, pembacaan kitab Syarhul Usulis Salasah, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah memasuki dalil dari 4 kewajiban yang wajib untuk dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah. Sebagaimana perkataan al-musannif, penulis sebelumnya, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Ketahuilah rahimakallah, yang semoga Allah merahmati kalian, kata beliau, annahu, sesungguhnya dia, yajibu alaina, wajib atas kita, apa itu? Ta'allumu arba'i masaila, mempelajari 4 permasalahan. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, yaitu menuntut ilmu. Jadi belajar. Menuntut ilmu apa? Dijelaskan oleh penulis, ma'rifatullahi, yang pertama ilmu tentang mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu tentang mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mempelajari mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ingat Pak, bil adillah, dengan dalil. Dalil itu disepakati oleh para ulama bahwasanya ada dalil yang disepakati, ada yang diperselisihkan, ada yang muttafaq, ada yang mukhtalaf gitu. Yang muttafaq, yang diperselisihkan, yang primer ada 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian didukung oleh al-ijma' dan al-qiyas. Nanti dalam ilmu usul fikih ada dalil yang mukhtalaf seperti qaulus sahabi,
seperti pendapat seorang sahabat. Kemudian al-maslah wal mursalah, kemudian al-istifhab, kemudian amalu ahlil Madinah, kemudian al-urf. Itu semua dipelajari nanti dalam bab atau dalam ilmu usul fiqh ya. Namun dalil yang disepakati itu ada 4 oleh seluruh para ulama, Al-Quran, Sunnah, ijma ya, dan kias-kias. Ada satu mazhab yang menyelisihinya, yaitu mazhabnya Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, yang dikenal dengan mazhab Al-Zahiri atau mazhab Al-Mazahib Al-Zahiriyah, yang pesat berkembang di Cordova ya, atau sekarang di Spanyol. Dulu mayoritas Islam di Cordova itu, namun setelah umat Islam lemah di situ karena terlalu mencintai kehidupan dunia, sehingga dikuasailah oleh tentara salib. Spanyol itu Islam dulu Pak ya. Namun sekarang tinggallah puing-puing saja Islam di sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4 dalil itu, yang pertama menuntut ilmu Pak ya, menuntut ilmu 3 hal tentang Allah, Rasulnya, tentang agama. Kemudian yang kedua yang diwajibkan itu adalah wal amalu bihi, mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga wadda'watu ilaih, berdakwah kepada ilmu tersebut. Kemudian yang keempat wassabru 'alal adza fihi, dan bersabar di atas gangguan-gangguan, ujian-ujian fihi, di dalamnya, yakni di dalam menuntut ilmu, mendakwahkan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Dan dalilnya itu termaktub dalam surah Al-Asri ayat 1 sampai 3 yang telah kita sebutkan rinciannya kemarin, dan sekarang kita lanjutkan ya. Kita mulai dari Akh Alan dulu ya. Tafadhal akhi, iqra ya, tolong dibaca nah. Dibaca kitabnya ya. Silakan. Nah. Ya, ini maaf, halaman yang berapa itu yang dibaca? Ya, halaman 26 ya. Iya, dia lanjutkan nah. Abida, walal abida. Naam. Iya. Iya. Fa'al ada 2 cara baca, bisa baca al. Ini mazhabnya ulama Arab ya, atau ulama Arabia, ulama bahasa Arab. Kalau nggak salah ini mazhab Kufah, karena dalam bahasa Arab itu ada 2 mazhab ya. Ada mazhab Kufah dengan mazhab Basrah. Nah, kalau mazhab Kufah baca al ya. Kalau mazhab Basrah alif lam. Fa alif lam bisa, fa'al bisa. Naam. Lilistighraqi. Ya. Kalau ada hamzatul qat'iynya ya kan, itu dibaca lil is. Tapi kalau tidak ada hamzah qat'iynya, dia hanyalah hamzatul wasal ya, maka dibaca lilis ya. Nah, lilis tighraqi ya. Ya. Naam. Ya. Wasta'maluhu. Namanya pendek ya. Wasta'maluhu ya gitu. Iya. Iya.
Qala asy-syarihu hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Berkata pensyarah kitab asy-syarih ya, Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dan beliau juga diberikan pahala dari ilmunya oleh Allah fid dharain. Fi daril dunya wa daril akhirah. Fi darid dunya di dalam kehidupan dunia ya, di kampung dunia dan kampung akhirat. Baik. Nah, jadi pembahasan ini ya penjelasan dari dalilnya. Ya, jadi dalil yang pertama menuntut ilmu itu adalah firman Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, dalam kata-kata orang-orang yang beriman ya, ini kita ulang lagi ya, maka sudah ada anjuran berilmu karena dalam Islam itu Pak tidak ada yang namanya iman tanpa ilmu gitu. Jadi iman itu ya merupakan hasil dari ilmu. Ya. Jadi di mana orang yang berilmu itu meyakini sesuatu yang dia ilmui. Orang yang beriman itu bisa beriman dengan benar kalau dia meyakini ya atau mengilmui apa yang dia yakini. Jadi kalau ada kata-kata iman dalam Al-Qur'an itu pasti didahului dengan ilmu, Pak. Karena tidak akan mungkin, mustahil ada orang yang beriman tanpa ilmu. Contoh, dia mengimani sesuatu tanpa dia mengetahui ilmunya. Maka ilmu di sini tentu yang bersumberkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu ilmu. Ya. Karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah ilmu pasti, Pak. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalil qat'i, dalil qat'i inilah dalil yang pasti, ya Pak ya. Ada yang dalil yang masih diperselisihkan, artinya dia multi tafsir. Dalam Islam itu dalil yang qat'i itu adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Adapun akal ya, adapun akal dia dalil yang ketiga, Pak. Maka Ahlussunnah itu mendahulukan nakal daripada akal ya. Taqdimun nakli ya alal akli. Mendahulukan dalil penukilan yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah ya daripada dari akal. Dari akal itu dipakai juga, iya Pak, dipakai. Namun dia dalam rangka untuk membenarkan, memberikan alasan-alasan, argumentasi-argumentasi logis yang makul, yang sesuai dengan logika terhadap dalil-dalil nakli. Contoh ya, dalil nakli mengatakan Allah ada. Ya, maka dalil akal akan memperjelas keberadaan Allah itu secara logika. Nah, gitu, Pak. Bu, jangan dibalik, Pak, akal nomor satu. Karena ini akidahnya orang filsafat. Aqidatul falsafah. Ya. Karena mereka mendahulukan akal daripada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu nomor 2 katanya. Kalau nggak sesuai dengan akal, Al-Qurannya dirubah maknanya dari makna zahir menjadi makna majaz atau kiasan nanti. Ini hadir yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Mereka mendahulukan dalil nakli ketimbang dalil akli. Ini bedanya, Pak. Nah, kalau orang ateis tidak menerima dalil nakli. Karena mereka hanya berpatokan dengan akal saja. Ya. Sehingga mereka nggak percaya, Pak. Orang ateis tidak percaya dengan kitab suci. Karena mereka bukan orang yang beriman. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi dalil yang pertama ilmu itu adalah illal ladzina amanu. Kemudian dalil yang kedua kewajiban beramal, penggalan ayat setelahnya wa amilus shalihat, kan gitu. Kemudian dalil yang yang keempat ya, yaitu berdakwah, yaitu ayat yang ketiga, sambungan ayat yang ketiga yang telah kita bacakan dalil yang sebelumnya, yaitu watawasau bil haq, saling berwasiat. Nah, ini dalil untuk apa Pak? Untuk mendakwahkan ilmu. Kemudian dalil sabar, penggalan yang terakhir watawasau bisabr, itu dalil dalam bersabar. Jadi dalilnya Pak ada dalam surah Al-Asr dan ini penjelasannya gitu. Nah, kemudian pensyarah mengatakan supaya alurnya nyambung Pak ya dari apa yang telah dibacakan tadi oleh akhwana Anfadil ya Alan Minando
hafizahullah taala wa ra'ah. Jadi pensaudara kita melanjutkan ma huwa jawabul qasami. Mana jawaban sumpah dari ayat yang sebelumnya? Lihat Pak. Jadi ayat yang sebelumnya Allah mengatakan wal asri, itu sumpah. Allah bersumpah dengan menyebut nama salah satu makhluknya yaitu al-asr, yang artinya al-waktu wa zaman, waktu dan zaman. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada sumpah ada jawabnya Pak. Kalau ada al-qasam ada jawabul qasam. Jadi mana jawabul qasamnya? Ini dalam pola bahasa atau dalam Arabic grammar ya. Dalam qawaid al-lughah al-arabiyyah, maka jawabul qasamnya adalah ayat yang setelahnya, yaitu innal insana lafi khusrin. Yaitu firman Allah, innal insana lafi khusrin. Kalau kita preteli ayat ini Pak, kita analisis setiap lafaz dari ayat ini. Yang pertama ada lafaz inna. Maka inna ini dia kalimah. Kalimah dalam ilmu nahwu itu ada berapa akhyalan? Ada 3 saja. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Ya. Inna ini kira-kira masuk bagian yang mana dari ketiga kalimah dalam nahwu itu? Harf ya, dia harf ya. Dia adalah harful ya taukid. Wa harfu nasbin, wa harfun nasab. Dia juga haruf taukid, itu artinya menguatkan statement setelahnya. Dia juga harfun nasbi ya, yang menasabkan isimnya. Mana isimnya? Al-insan. Ya. Kemudian dia juga merafa'kan khobarnya. Khobarnya mana? Khobarnya adalah muta'alliqun bi khobarin mahzuf terhadap ya fi khusrin. Fi khusrin itu jar majrur muta'alliqun bi khobarin mahzufin. Agak susah juga istilahnya ya. Nah, di sini Pak saya kembali mengingatkan, marilah kaum muslimin sekalian belajar ilmu nahwu. Ya Pak ya. Kalau kita tidak kati belajar ilmu nahwu, nggak tahu kita ta'alluq itu apa, amil itu apa, nasab, rafa, jar, jazm itu apa. Oh Pak Ustaz, kami bukan anak pondok Pak. Yang belajar ilmu nahwu itu bukan anak pondok. Orang yang cinta Islam harus belajar nahwu Pak. Ya, bukan anak pondok saja Pak. Kalau anak pondok memang terpaksa Pak. Mau nggak mau harus belajar ya. Karena itu menjadi mata pelajaran wajib di pondok pesantren. Kan gitu. Tapi kalau kita ini tidak ada waktu, tidak ada cerita, ya, tidak ada waktu. Ya nonton HP, ya, ngelihat HP lama, ada waktu kita masa belajar nahwu. Tidak ada, itu bukan alasan, itu ngeles. Saya tegas Pak sama teman-teman ya yang berkawan dengan saya juga. Saya suruh terus ya kan belajar nahwu itu. Harus belajar nahwu Pak. Ya karena nahwu itu ya untuk kita mempelajari Al-Qur'an supaya kita paham betul mana Al-Qur'an Pak. Kuncinya nahwu sorof. Iya, kalau kita tidak tahu ilmu nahwu sorof, na'udzubillah ya. Maka saya menyarankan ya di masjid-masjid itu harus ada Pak ya. Harus ada di masjid ini atau di masjid manapun harus ada pengajian nahwunya. Kembali umat Islam itu melek terhadap bahasa agamanya sehingga kita itu bukan bani terjemah. Jangan kayak oten Pak. Orang Kristen ya. Cuman taunya terjemahan saja Alkitab mereka itu, Bible ya. Gak ngerti mereka bahasa Ibrani. Perjanjian lama itu tertulis dengan bahasa Ibrani. Perjanjian baru dengan bahasa Yunani. Umat Islam punya Quran bahasa Arab, harus belajar qawaid ya, Arabic grammar itu. Nggak ada kata terlambat Pak. Yang penting kita berusaha, mau saja kita senangnya aja dulu Pak, kita cinta. Kalau kita cinta Al-Quran, otomatis cinta nahwu sorof. Ya, karena Al-Quran itu Pak dipelajari, lafaz-lafaznya, kalimat-kalimatnya, teks-teksnya dengan nahwu sorof. Kalau orang ngaji Al-Quran nggak ngerti nahwu sorof Pak, sesat dan menyesatkan, saya pastikan itu. Dan tidak layak berdosa dia kalau ngajar Al-Quran, ya Pak ya. Maksudnya tafsirnya Pak ya, kalau tahsin boleh, tafsirnya maksud saya Pak ya. Dia mengajarkan tafsir Al-Quran nggak bisa nahwu sorof, itu berdosa, haram hukumnya. Kenapa Pak? Karena bagaimana dia anak mentafsirkan kalau bahasa yang sederhana aja nggak tahu dia. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka guru saya dulu Pak ada seorang ahli nahwu di
kota Son'a, namanya Syekh ya Abdullah ya Al-Harazi Asy-Syairi min asy-syu'ara. Beliau itu juga penyair ya, penyair Arab, banyak karya syair beliau. Jadi beliau bilang seperti ini, kalau antum ya kan pulang ya kan mengajarkan agama tidak paham naus sorof maka hukumnya haram, dan orang yang antum pelajari itu mengikuti antum juga menanggung dosanya. Ini bukan hal yang sepele ternyata Pak. Ya, makanya saya alhamdulillah ya ada sanad dalam bahasa Arab nih Pak ya. Di antaranya dari beliau. Jadi silsilah kita belajar bahasa Arab itu ada juga alhamdulillah ya. Jadi ini Pak ya. Maka ini sebagai motivasi saja bagi bapak-bapak ya. Ada orang tua kita Pak ya. Bapak kita Masya Allah usia sudah tua datang juga belajar bahasa Arab. Ya, kita pertahankan itu Pak. Ya, karena belajar bahasa Arab itu Pak sekali lagi Pak ya, itu bagian dari agama kita. Ya, Umar Ibn Khattab mengatakan ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Ya. Maka banyak sekarang Pak ya. Ada orang belajar bahasa Arab di Ma'mur Halimah, ada di mana lagi Pak? Di tempat TK Darul Aminah ada. Kalau di masjid ini enggak dibuat Pak, kita cari pengajarnya kan banyak sekarang, iya kan? Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Di tempatnya Barbahari juga ada ya Bangladesh. Ya, Masya Allah Pak. Jangan kita terlalu disibukkan oleh kegiatan aktivitas dunia kita Pak ya, sehingga kita melalaikan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi akhirat kita. Kita niatkan untuk akhirat Pak, untuk memahami Al-Quran, memahami bacaan sholat kita, insya Allah ya itu akan berkah. Ya, kita lanjutkan. Ma huwa jawabul qasam. Ini jawabul qasam ini di mana nih, ya Pak ya? Ini di nahwu nih Pak. Iya. Mana jawaban dari sumpah Allah yang sebelumnya ini? Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. La di sini Pak, lafi. La itu harfu taukid juga. Yang kita terjemahkan dengan betul-betul, sungguh-sungguh. Khusrin, dalam kerugian. Lihat khusrin di sini nakirah, memberikan makna umum karena pakai tanwin. Artinya seluruh manusia itu Pak pada dasarnya rugi. Kita semua ini rugi. Nah, kemudian dikatakan oleh beliau al-insan jami'u bani adama. Insan itu adalah seluruh anak Adam. Itu dinamakan insan atau manusia. Terjemahan bahasa kita manusia. Lam yastasna ahadan. Allah tidak mengkhususkan atau mengkecualikan seorang pun Pak, umum. Lal muluka walal ru'asa. Ya, Allah tidak mengkhususkan untuk para raja sendiri atau para pembesar-pembesar sendiri, tidak. Walal aghniya'a, juga tidak para ya konglomerat, orang-orang kaya. Walal fuqara'a, tidak juga fakir, ya orang-orang fuqara, orang fakir, orang miskin. Walal ahrara, bukan hanya orang-orang yang merdeka. Walal abid, bukan hanya para budak. Walal dzukura, bukan hanya para lelaki. Walal inasa, dan juga pula bukan para wanita. Umum sifatnya Pak, tidak dikhususkan. Fa'al fil insan, maka kata al dalam kalimat al-insan, lihat Pak, ada innal insana, lihat ada al-insan. Inna tambah al-insan, jadi innal insana. Jadi alif lam dalam kata al-insan, ini dalam bahasa Arab Pak, ini memberi makna lil istighraqi. Memberikan makna istighraq itu makna umum. Istighraq itu diambil dari kata istaghraqa yastaghriqu. Istighraqan berasal dari sulasi mujarradnya gharaqa. Gharaqa itu artinya tenggelam Pak. Artinya dia bersifat umum, menenggelami seluruh jenis manusia gitu ya dalam kerugian. Ya, jadi kalau kita pahami dari lafadznya di sini al-istighraq, alif lamnya adalah alif lam lil istighraq, maka dia memberikan makna umum mencakup seluruh manusia. Artinya ketika Allah mengatakan demi masa wal asri innal insana lafi khusrin, artinya seluruh manusia, tidak ada yang dikhususkan seorang pun, mereka semuanya rugi kata Allah. Baik itu para raja, para pembesar, orang kaya, orang fakir, yang merdeka, yang budak.
lelaki perempuan semuanya rugi selama dia berjenis manusia. Berdasarkan ayat ini. Kemudian beliau pertegas lagi, kullu bani Adam, seluruh anak Adam, fi khusrin, dalam kerugian, yaitu fi khasaratin, khasarah dengan khusr sama artinya. Dalam kerugian, wahalakin, dan di dalam kebinasaan. Halak itu artinya kebinasaan. Artinya kita semua manusia ini Pak, semua kita tidak terkecuali seorang pun itu berada dalam kerugian dan kebinasaan. Nah, kenapa? Apa alasannya? Sebabnya apa? Syaratnya rugi itu apa? Kenapa ada di sini idza? Idzanya harfu syarat ya. Harfu syarti dia. Ya, syaratnya adalah idza dhayya'u, apabila mereka melalaikan hadzal waqta tsamina, waktu yang berharga ini. Kalau dia lalaikan waktunya di dunia Pak, dia akan rugi selama-lamanya. Rugi Pak. Kenapa? Karena waktu kita ini akan ditanya oleh Allah. Ya. Yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Ingat itu. Ini hadirin. Ini peringatan bukan hanya untuk Bapak sekalian, Pak, para ikhwan akhwat sekalian yang hadir, para jemaah sekalian, terutama bagi kami yang menyampaikan. Jadi setiap detik waktu kita itu akan ditanya oleh Allah. Kalau yang haram Pak, akan ada balasan berupa azab kecuali orang yang bertobat. Orang yang bertobat. Kalau yang halal akan dihisab oleh Allah. Ya, ada beberapa pertanyaan Allah kelak, Pak. Dalam redaksi hadis itu banyak diantaranya ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasul mengatakan, ini hadis sering kita dengar Pak ya. Rasul mengatakan la tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamati 'inda rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser kata Rasulullah. Qadamu bani Adam yaumal qiyamah. Kaki anak Adam di hari kiamat. Kita ini Bani Adam, keturunan Nabi Adam. 'Inda rabbih, di sisi Rabbnya, yakni di sisi Allah. Hatta yus'ala an khamsin, dalam hadis ini 5 Pak. Namun ini bukan pembatasan maknanya. La tufidu al-hasr. Enggak, bukan memberikan faedah pembatasan hadis, enggak. Namun ini tufidu at-tamsil, ya contoh saja. Jadi ada 5 contoh pertanyaan Allah kelak kepada setiap kita di hari kiamat. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Yang pertama Allah akan nanya kita tentang umurnya, tentang umur kita. Jadi umur kita ini untuk apa kita habiskan? Umur kita ini Pak adalah setiap detik yang kita habiskan. Itu umur kita Pak. Setiap detik yang berlalu itulah umur kita. Untuk menghitung umur kita itu, ketika ajal kita datang dihitung dari detik pas kita lahir kan gitu. Karena detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, ya kan? Jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Nah, dari tahun itu kita hitung umur kita. Jadi setiap detik yang kita lewati, yang telah kita lalui, itulah umur kita sampai ajal kita datang. Jadi setiap umur itu, kata Rasulullah, akan ditanya oleh Allah. An umrihi fima afnah. Tentang umurnya, dia habiskan untuk apa. Kemudian yang kedua, wa an syababihi. Tentang masa mudanya. Yang muda dalam konteks Islam itu umur berapa Pak? Kapan seorang dikatakan syabab? Pemuda syab, itu Pak? 40 ke bawah. Itu masih dikatakan pemuda Pak. Karena orang Arab, kalau usia seseorang itu sudah lewat 40, itu namanya syekh. Jamaknya syuyukh, ya, atau asyakh. Ada beberapa bentuk jamaknya. Jadi syekh itu, orang Arab mendefinisikan syekh itu adalah syekh menurut umur Pak ya. Syekh itu adalah kullu man tajawaza min umrihi arba'ina sanatan. Setiap orang yang telah lewat umurnya dari 40 tahun. Artinya 41, 42 ke atas itu sudah kita panggil ya syekh, kaifa haluka ya syekh gitu kan. Dalam sisi bahasa, Pak. Tapi kalau syekh dalam istilah ahli ilmu itu adalah orang yang sudah mencapai ilmu yang tinggi meskipun usianya masih muda kan gitu. Ini hadirin yang Allah beri. Jadi syabab kita, masa muda kita itu juga akan ditanya oleh Allah, fima ablah.
dia gunakan untuk apa? Kemudian yang ketiga dan yang keempat Pak itu tentang harta. Tentang harta ada dua pertanyaan Allah. Wa an malihi, dan tentang hartanya. Min ainak tasabahu, dari mana dia usahakan harta itu? Dari mana dia dapatkan? Wa fima anfaqahu. Kemudian yang keempat juga tentang harta, dan untuk apa dia habiskan hartanya tersebut. Kemudian yang terakhir Pak, wa fima amila bima alima. Wa fima amila, dan dalam hal apa dia amalkan, bima amila, dari apa yang telah dia alima ya. Fima amila bima alima. Apa yang telah dia amalkan dengan apa yang telah dia ilmui. Artinya ilmu yang kita pelajari ini Pak akan dihisab juga oleh Allah apa yang telah kita amalkan. Ya, jangan kita hanya belajar ilmu kemudian kita tidak mengamalkannya. Contoh ya, kita belajar ilmu tentang apa? Ya tentang pentingnya sholat 5 waktu. Kita tidak ada sholat, ya kan? Tidak kita sholat Pak. Na'udzubillah. Ini termasuk orang yang dikatakan oleh Allah dalam surah As-Saff ya. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Dan ini Pak ayat ya banyak terjadi pada para dai, penceramah, para duat ya, orang yang menyampaikan agama namun kalau tidak diamalkan ini bahaya Pak. Ya. Kemudian Allah juga mengingatkan dalam surah Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian hanya memerintahkan manusia melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian ya melupakan diri-diri kalian sedangkan kalian membaca kitab gitu ya. Membaca Al-Qur'an, ada ilmu kalian gitu. Afala ta'qilun, tidakkah kalian memikirkannya? Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi ilmu yang kita pelajari ini akan dihisab, dan usia kita kalau tidak belajar ilmu juga akan dihisab juga. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka ilmu yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang membuahkan amal. Kalau ilmu tidak membuahkan amal, maka orang Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamaratin. Ilmu tanpa diamalkan ini umpama pohon tanpa buah. Nyemak-nyemak baik Pak ya. Setiap hari pemilik pohon itu harus menyapunya karena daunnya rontok sementara buahnya dekati, kan gitu. Ya. Begitulah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu, tidak bermanfaat ilmunya sama sekali. Nah, kita lanjutkan. Wasta'maluhu, dan dia menggunakannya, yaitu menggunakan waktunya fi ma'siyatillah, dalam bermaksiat kepada Allah. Itu tentu akan diazab orang ini, Pak. Kalau dia gunakan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah, maka ini sebab dia akan diazab kecuali dia bertobat sebelum dia diwafatkan oleh Allah. Maka penting Pak ya, kita selalu meniatkan setiap waktu tobat kepada Allah. Walaupun dekati sebab Pak, tobat aja. Nabi seperti itu. Nah, dalam hadis Sahih Muslim Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ilallah, wahai manusia sekalian, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fi yaumin akthar ya min 70 marrah wa fi riwayah 100 marratin. Nah, wahai manusia, kata Rasulullah, bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Sesungguhnya aku itu selalu bertobat kepada Allah sehari itu tidak kurang dari 70, lebih dari 70 kali Nabi bertobat, Pak. Dalam riwayat yang lain 100 kali Nabi bertobat ya. Tobat tentu tobat yang nasuha. Nabi saja tanpa dosa, Pak, maksum beliau, telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Namun Nabi adalah orang yang banyak bertobat kepada Allah. Apalagi kita, malulah kita kepada Nabi, Pak ya. Maka untuk itu marilah ya kita memperbanyak tobat dalam kehidupan kita. Masuk waktu, Bang? Belum? Kayak ada dengar suara azan gitu. Dah ya? Taib. Wa fi ma yadrum, dan dalam apa-apa yang memudaratkan mereka, maka ya mereka dalam kerugian. Kalau mereka ya kita, maksud mereka itu kita, Pak ya. Kalau kita manusia ini menggunakan waktu kita fi maksiatillah, dalam bermaksiat kepada Allah, dan dalam hal-hal yang memudaratkan kita, yakni mereka manusia termasuk kita,
maka itulah penyebab kita masuk dalam khosaratin wahalakin, dalam kerugian dan kebinasaan. Maka supaya kita jangan merugi, maka gunakan waktu dalam ketaatan kepada Allah. Ya, lanjut Mas. Ya. Al-faqrah allati ba'daha, ya, paragraf setelahnya. Ya. Yeah. Mulhiyat. Ya. Yeah. Mutlah. Wa yamzahuna. Ya. Tan sayakunu khasaratan wa nadamatan. Law hafadhu alaih. Ya, baik. Kemudian berkata pensyarah kitab, ya, wa hadzal waqtu alladhi huwa rakhisun 'inda katsirin minan nasi, dan waktu ini, yang mana waktu ini Pak, huwa rakhis, dia dianggap, ya, atau dirasa rakhis, murah, tidak berharga, itu kata rakhis itu Pak, ya. Jadi waktu yang kita lalui ini Pak, 'inda katsirin minan nas, menurut sebagian manusia atau pada sebagian manusia itu tidak berharga, rakhis. Ya. Kenapa? Alasannya ini, yatulu alaihimul waktu, mereka memiliki waktu yang panjang. Yamiluna wa yaqulun, ya. Mereka berpaling dan mereka mengatakan, ya, nuridu qatlal waqti, kami ingin menyembelih waktu, gitu ya. Kami ingin membunuh waktu. Enggak berguna waktu ini, gitu kan. Dengan apa mereka membunuh waktu mereka itu Pak? Dengan melakukan hal yang sia-sia, itu termasuk membunuh waktu, itu menyembelih waktu, gitu kan. Ya'tuna bil mulhiyat, mereka datang kepada perkara-perkara yang melalaikan. Atau yusafiruna, mereka pergi, ya, safar, ya. Mereka pergi rekreasi lah, gitu Pak, ya. Lil khariji, keluar daerah atau keluar tempat atau keluar negara, ya. Liqada'il utlah, untuk, ya, menunaikan utlah. Utlah itu liburan, gitu ya, rekreasi, gitu. Wal waqti, atau untuk menghabiskan waktu. Au yadhakuna, atau mereka gunakan waktu untuk hanya bercanda riak, ketawa ketiwi, gitu ya. Wa yamzahuna, dan hanya untuk bersenda gurau, gitu ya, bercanda-canda. Liqat'il waqti, untuk menghabiskan waktu. Fahaula'il ladzina qata'uhu, dan mereka yang memutus waktu atau menyia-nyiakan waktu, ya, menghabiskan waktu itu maksudnya. Wa dhayya'uhu, dan mereka yang menyia-nyiakan waktu. Sayakunu khasaratan, maka perbuatan mereka itu akan menjadi penyesalan. Wa nadamatan, dan akan menjadi, ya, kerugian. Khasaratan tadi kerugian, wa nadamatan, dan penyesalan. Alaihim, atas mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi waktu yang kita lalaikan itu Pak, akan kita, ya, sesali itu Pak. Jangankan penghuni neraka ini, ada asar, ya, dari sahabat yang sering dinukilkan oleh para ulama kita. Bahkan ada juga seorang ulama terkenal Pak, ya, seorang dai kepada tauhid. Usia boleh muda, namun beliau dai yang terkenal Pak, yang suka menjelaskan tauhid di negara Sudan. Namanya Syekh Muzammil Al-Fakir, ya, Al-Fakiri. Beliau pernah mengatakan, setiap detik waktu yang dilalui oleh seorang muslim, oleh penduduk surga kelak, tanpa mereka gunakan untuk beribadah Pak, mereka akan menyesalinya. Iya, waktu hanya nongkrong, ketawa-ketawa, minum
kopi, nggak ada zikir, nggak menyebut subhanallah, alhamdulillah, ini akan disesali Pak oleh penduduk surga. Kalau ya Allah, kenapa di dunia dulu ya Allah aku nggak zikir ya Allah, ya, banyak waktuku sia-sia, walaupun perkara mubah Pak, akan mereka sesali. Kenapa? Karena amal soleh itu Pak akan menaikkan derajat, kedudukan, kualitas, kebahagiaan penduduk surga. Jadi penduduk surga itu Pak, yang membedakan antara yang tinggal di surga VIP, di surga yang high class dengan yang low class, itu amal soleh Pak ya. Banyaknya ibadah yang mereka lakukan. Jadi penduduk surga pun menyesal Pak. Wayamdamun, mereka akan menyesali setiap detik waktu yang dilalui tanpa ibadah. Maka jangan kita menganggap udahlah, nggak usahlah saya untuk ilmu lagi ya, nggak ngapain bermajelis ilmu taklim, dia majelis taklim itu. Lebih baik saya main HPB di rumah. Itu akan menyesal kalau dia penduduk surga. Kalau penduduk neraka tentulah menyesal dia Pak. Jangan dibilang lagi Pak ya. Tentu mereka menyesalnya minta ampun, ya kan? Namun penduduk surga itu ternyata kalau di akhirat juga menyesal juga. Menyesal kenapa saya nggak banyak amal saya, sehingga saya bisa mendapatkan kelas yang tinggi di surga kelak, tingkatan surga yang tertinggi. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk itu Pak, mari ya kita gunakan tiap detik waktu yang kita lalui minimal zikir Pak. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Ini luar biasa. Dalam hadis sahih Muslim, Rasul mengatakan kalimatani, ada dua kata ya. Khafifatani alal lisan, yang ringan kalau kita sebut, nggak susah Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Itu kita sebut terus Pak. Berapapun banyaknya enggak jadi masalah. Selama kita baca ya di luar WC gitu kan. Jangan Pak pas berak Pak subhanallah, jangan gitu ya. Ya, karena di WC itu nggak boleh kita melafazkan zikir. Boleh kalau di hati aja Pak ya. Tapi kalau dilafazkan haram hukumnya. Karena WC itu tempat najis kan gitu. Iya, maka Nabi mengatakan kalimatani, ada dua kata. Khafifatani alal lisan, yang ringan kalau kita ucapkan dengan lisan kita. Namun ternyata Pak, ya, saqilatani 'inda Rahman. Ternyata sangat, maaf ya, habibatani 'inda Rahman. Ternyata sangat dicintai oleh Allah, Zat yang Maha Pengasih Ar-Rahman. Habibatani 'inda Rahmani. Masya Allah, walaupun dua kata ini ringan, khafifan, ya, khafifatan, ringan dia dua kalimat itu. Namun habibatani 'inda Rahmani, namun dua kata itu sangat Allah cintai. Dan yang dahsyatnya yang ketiga, Nabi mengatakan saqilatani fil mizani, ketika ditimbang kelak di akhirat, di mizan Allah, di hari yaumul mizan ya, di hari penimbangan amal, dia berat sekali kebaikannya Pak. Subhanallah. Ya kan? Daripada kita entah ngomong entah apa-apa gitu Pak ya. Ya kan, lupa-lupa dikit, keseleo dikit Pak ya, ngomongin orang gitu ya. Ini Pak. Karena penyakitnya kita tuh itu Pak ya. Ya kan? Dikit-dikit ya kan. Nah, ngumpul dikit ngomongin orang. Terlebih lagi ibu-ibu. Ini hati-hati ya. Ngerumpi jangan jadikan kebiasaan. Itu dosa besar. Jangan anggap ngomongin ustadz itu, wah ustadz apa kan. Itu ghibah juga Pak. Atau ustadz si A. Kalau kita nggak senang sama ustadznya, ada mekanismenya. Nggak apa-apa, ustadz itu nggak Tuhan kok. Banyak salahnya juga, manusia biasa. Ya kita nasihati Pak. Temui 4 mata ustadz, ya antum ini keliru gini. Bagus, itu malah bagus ya. Tapi jangan diumbar, dibicarakan ustadz apa, bacaan Qur'annya. Gak boleh, siapapun. Jangan ustadz, orang lain juga. Imam di tempat kita, imam selesai itu kan, tahap itu jatuhnya riba. Nah, tapi kan ini untuk kebaikan. Kalau untuk kebaikan, datangi 4 mata. Seperti itu caranya. Nasihati Pak, saya cinta sama Bapak. Bapak adalah imam, Masya Allah. Masyarakat percaya sama Bapak. Pak, ayat yang Bapak baca tadi Al-Fatihah Bapak itu keliru Pak. Yang benar seperti itu Pak. Ya saya sampaikan ini lantaran saya sayang sama Bapak.
Kaget kalau seandainya Bapak salah terus Pak. Banyak orang tidak khusyuk sholatnya. Mungkin ada makmum yang lebih paham kan. Ngerutuk dia tidak khusyuk sholatnya Pak. Gitu. Nah kita sampaikan Pak. Jangan dibicarakan aibnya. Oh Bapak itu kalian itu ghibah. Karena ghibah itu Pak. Ya dzikruka akhoka ma yakrahu. Apa yang dia tidak suka kalau dengar itu ghibah. Walaupun itu faktanya. Ya, karena Nabi pernah ngetes sahabat, atadrunal mal ghibah, ini dalam hadis sahih Muslim ya. Tahukah kalian wahai sahabatku, ghibah itu apa? Karena sahabat itu luar biasa adabnya Pak ya. Mereka tidak mau mendoloi Allah dan Rasulnya. Allah wa rasuluhu alam kata mereka. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan ghibah itu adalah dzikruka akhaka ma yakrahu. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang tahu. Kalau saudaramu itu tahu engkau ngomong tentang itu, enggak senang saudaramu itu. Kemudian nanya lagi sahabatnya, bagaimana kalau seandainya yang aku sampaikan itu benar tentang saya? Itulah yang ghibah. Kalau seandainya itu benar, itu ghibah. Tapi kalau seandainya enggak benar, itu namanya buhtan, iftira'un, ya, itu namanya berdusta, dan itu lebih besar lagi dosanya. Kalau bahasa kita fitnah, kan itu. Itu bahasa terjemahan kita Pak. Karena memang sekarang ini luar biasa ghibah itu Pak ya. Iya, terkadang orang berghibah, ya dia menganggap apa Pak? Menganggap suatu kebaikan. Nah, ada yang baik Pak. Ya, ghibah yang dibolehkan itu cuma ada beberapa 6 saja Pak. Ya, nah, itu ada pembahasan khususnya. Ini ada. Artinya, ya kalau bisa jangan kita ghibah gitu. Tinggalkan. Karena ghibah itu Pak bisa merusak amal kita. Orang yang ghibah itu akan muflis. Muflis itu orang yang failit Pak. Orang yang sengsara di akhirat. Artinya apa? Orang yang suka menghibah itu nanti dia akan mentransfer pahala kepada orang yang dia ghibahi. Iya. Ya, itu disebutkan dalam hadis yang lain gitu ya. Kemudian kalau seandainya pahalanya dekati lagi Pak, mau nggak mau dia harus menanggung dosa orang yang digibahi. Maka senang kita Pak, bersyukur kita kalau ada orang yang masih menggibahi kita. Benar Pak? Masya Allah. Ya, sudah sampai waktu azan ya pada pembahasan tentang ghibah Pak ya. Ya, taib ya. Jadi intinya Pak, mari ya kita sama-sama Pak mawas diri, kita introspeksi diri ya. Jangan sampai kita menggibahi orang. Kalau pernah Pak, cepat-cepat minta maaf. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa tentang hak orang yang kita langgar. Ghibah itu kehormatan orang yang kita langgar, maka cara tobatnya adalah sebelum kita mati, kita minta maaf kepada orang yang pernah kita ghibahi. Enggak apa-apa, jangan gengsi kita, minta maaf aja, udah. Kalau dia halalkan, maka selamatlah kita kelak di akhirat. Tapi kalau enggak Pak, ya Bapak akan disidang dengan orang itu di hadapan Allah. Ternyata Bapak salah Pak, terimalah siap-siap neraka Allah, na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu Pak, sekali lagi ya, mari kita jauhkan diri kita dari dosa lisan ini ya. Karena yang banyak memasukkan manusia ke neraka itu kata Nabi 2 Pak. Ma baina syafatain, yang berada di antara 2 bibir yaitu lidah. Kemudian ma baina fakhizain, yang berada di antara 2 paha yaitu kemaluan. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.